Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Baik, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Kita membaca surat An-Nas dan Al-Ikhlas ya. Ayo silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Berabsen terlebih dahulu ya. Umi Asia, Riana Widya Wahyulingga. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, anak-anak masih ada yang ingat nggak materi minggu kemarin apa? Lupa, Bu. Lupa ya? Iya, Materi Bu. kita minggu kemarin itu mengenai dinasti Bani Umayyah. Nah, materi kita pada hari ini adalah biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Anak-anak udah pernah lihat foto Kiai Haji Ahmad Dahlan belum? Belum. Nah, ini ibu ada fotonya. Nah, jadi beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bisa dipahami? Baik. Yang akan ibu bahas pada siang hari ini adalah mengenai biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama asli beliau adalah Muhammad Darwis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri dari Muhammadiyah. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayah beliau bernama Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar ini adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Siti Aminah, putri dari Haji Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang pahlawan nasional yang juga mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Ia juga bergabung sebagai anggota Budi Utomo yang merupakan organisasi pemuda pembaru yang sangat mengedepankan pendidikan. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pengusaha terkenal dalam wirausahanya yang berhasil dalam perdagangan batik. Nah, pada umurnya yang ke-15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran
pemikiran dan serta pembaharuan dalam Islam. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, beliau berganti nama menjadi siapa? Kiai Haji. Iya. Nah, sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan istrinya. Ada yang tahu nama istrinya siapa? Nggak tahu, Bu. Nama istrinya adalah Siti Walidah. Nah, beliau itu anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak ia akan dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Nah, dari perkawinannya dengan Siti Walidah, beliau memiliki 6 orang anak, yaitu yang pertama Johanan, yang kedua Sirot Dahlan, yang ketiga Siti Busro, yang keempat Irfan Dahlan, yang keenam Siti Aisyah, dan yang ketujuh Siti Zahroh. Anak-anak ada yang tahu nggak kapan Muhammadiyah itu didirikan? Oh, nggak tahu. Belum tahu ya? Nah, Muhammadiyah itu didirikan pada tahun 1912. Jadi, organisasi Islam Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Dan Kiai Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Beliau ingin mengadakan suatu pembaharuan dengan cara berpikir dan berani menurut tuntutan agama Islam. Beliau ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menuntut tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November. Jadi berdirinya Muhammadiyah itu pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal beliau telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah untuk menyebarkan Islam sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ya benar. Nah, hal ini dikarenakan beliau melihat pada zaman dahulu itu Islam pada masa itu terlalu percaya pada hal-hal mistik seperti yang dukun-dukun itu. Nah, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka ke arah Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran beliau yang pertama pada bidang akidah akhlak. Nah, pada bidang ini pandangan beliau sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Nah, yang kedua, menurut beliau bahwa beragama itu adalah beramal yang artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai isi pedoman Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, yang ketiga, dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika keduanya tidak ditemukan kaidah hukum yang eksplisit, maka ditentukan berdasarkan penalaran dengan mempergunakan berpikir secara logis dan ijma atau qiyas. Yang keempat, terdapat jalan untuk memahami Al-Quran. Yang dimaksud memahami Al-Quran adalah selalu bertanya kepada diri sendiri apakah larangan dan perintah agama yang diketahui sudah ditinggalkan dan perintah agamanya telah dikerjakan, serta mencari ayat sebelum isi sebelumnya dikerjakan. Jadi kita harus mengerjakan ayat yang saat ini kita baca, baru kita boleh melanjutkan ayat selanjutnya. Nah, yang kelima, beliau menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran yang dilandasi dengan kemampuan akal. Dan
yang keenam, beliau memiliki pedoman hidup untuk selalu menanamkan garak hati untuk selalu maju dengan landasan moral dan keikhlasan dalam beramal. Jadi kita kalau beramal itu harus ikhlas ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, yang ketujuh adalah selalu melek ilmu pengetahuan yang selalu berkembang sesuai zamannya. Selanjutnya adalah pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam, dasar dan fungsi lembaga pendidikan Islam yang menjadi dasar pendidikan Muhammadiyah adalah yang pertama tajdid, yaitu kesediaan jiwa berdasarkan pemikiran baru untuk mengubah cara berpikir, berbuat yang sudah terbiasa demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kemasyarakatan antara individu dan masyarakat supaya diciptakan suasana yang saling membutuhkan, dan yang dituju adalah keselamatan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Dan yang ketiga adalah aktivitas. Anak didik harus bisa mengamalkan semua yang diketahui dan dijadikan pula aktivitas sendiri sebagai salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Selanjutnya, atas jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui perubahan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Nah, dasar-dasar penetapannya ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Selanjutnya, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menurut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat. Selanjutnya, dengan organisasinya Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan dengan organisasinya Muhammadiyah bagian wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan fungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Dan sebelumnya Ibu akan mengadakan evaluasi nih. Bagi yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan hadiah. Soal yang pertama, tahun berapakah Muhammadiyah didirikan? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan? Saya, Bu. Ya, silakan Ariana. 1912. Iya, benar. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, ini hadiah buat Ariana. Oh, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, soal kedua, sebutkan salah satu pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Naomi. Dalam bidang akidah akhlak, beliau pandangan beliau itu jalan dengan pemikiran ulama salaf. Iya, benar. Kasih tepuk tangan dong buat Naomi. Nah, ini buat hadiah buat Naomi. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah